滚开吧，坏人的苍蝇！击掌！ Halo guys, welcome back to Kobe Official. Kita bakal melanjutkan dari yang kemarin. Kita bakal masuk ke Battle Through the Heaven Season 2. Yang di part kali ini kita bakal melihat Xiaoyan yang berbeda dari Season 1 guys. Lebih tepatnya animasinya yang berbeda dan lebih bagus. Ya secara sinopsis sih sama saja ya guys ya, melanjutkan dari yang kemarin. Dari yang terlemah menjadi yang terkuat, intinya seperti itu. Tapi pasti pada penasaran bukan gimana jalan ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Battle Through the Heavens Part 3 Full Season 2, selamat menonton. Melanjutkan dari season kemarin, singkat cerita sebulan pun telah berlalu. Dia yang terus-menerus berlatih di pegunungan monster, dirinya telah mencapai tingkat Touce 6 bintang. Padahal baru kemarin bintang 5, sekarang dalam sebulan sudah 6 bintang. Perkembangan itu membuat gurunya menjadi sangat heran dengan bakatnya milik Xiaoyan. By the way guys, si Xiaoyan sekarang lebih tampan dari sebelumnya. Lebih enak dipandang nggak kayak anak kecil. Serta Yan Lao juga sekarang sudah kayak om-om berjenggot putih pula. Setelah dia mencapai tingkat 6, gurunya menyuruh dirinya untuk tetap berfokus meningkatkan latihannya. Dia mencapai tingkat 6 juga berkat dari tentara bayaran yang dia lawan sebelumnya. Dan kini tinggal 1 tahun lagi dia bakal melawan Nalan di kota Yanlan. Gurunya juga memastikan Xiaoyan akan mencapai itu semua dengan cepat. Dan pasti akan memenangkan pertandingan melawan Nalan. Sementara itu, Xiaoyan yang sedang memata-matai tentara bayaran. Dia tidak diketahui sama sekali. Tentara bayaran itu juga sedang mencari Xiaoyan, di mana kelompok itu berasal dari tentara bayaran Muli. Tetapi dengan cepatnya, Xiaoyan langsung membangunkan monster kera. Alhasil, kelompok tentara bayaran dibuat ketar-ketir melawan sang monster kera. Dan habislah mereka satu persatu dibantai oleh monster itu. Dak dikduk ser. Bahaya juga nih monster kera nih guys. Tetapi Xiaoyan menyelamatkan salah satu dari mereka. Dan terjadilah pertarungan monster kera dengan si Xiaoyan. Tapi dengan mudahnya, Xiaoyan menghajar si monster kera. Bahkan monster kera itu dijadikan bahan latihannya guys. Setelah semua itu, Xiaoyan mulai menginterogasi tentara bayaran itu. Dia menanyakan siapa yang mengirimnya. Tetapi dia mengancam jika Xiaoyan membantainya, para tentara bayaran tentu tidak akan tinggal diam dan bakal mencari Xiaoyan hingga akhir hayatnya. Tetapi Xiaoyan tidak memperdulikannya begitu saja, karena dia saat ini lebih kuat dari para tentara bayaran. Alhasil gertakan itu sama sekali tidak membuat Xiaoyan takut, malah membuat tentara bayaran itu yang menjadi ketar-ketir. Mau tidak mau, Xiaoyan pun langsung membantainya. Karena memang dia sudah tahu ini adalah ulah dari Muli. Dan terjadilah dendam antara Xiaoyan dan Muli. Sehingga setiap harinya Xiaoyan membantai satu persatu tentara bayaran. Tujuannya untuk menyisakan Muli saja seorang. Niat banget guys. Mungkin gara-gara Yixian masih ditahan sampai saat ini kali. Karena memang Xiaoyan belum mengetahui tempat persembunyian Muli. Yang ternyata Muli juga menyukai Yixian dan berniat untuk menjadikan istrinya guys. Wadidaw, maksa benar sampai diculik. Tidak sampai di situ, Xiaoyan juga mendapatkan informasi lebih dari para tentara bayaran. Di mana Muli mempunyai bos yang bernama Mushe. Dan dia berada di 2 bintang Touce. Dan Mushe berada di Touce 9 bintang. Dan bos ketiga bernama Hemeng, berada di Touce 8 bintang. Dan kini mereka berada di kaki gunung. Mendengar itu, Xiaoyan berniat membantai mereka semua serta menjadikan latihan baginya. Karena kita tahu, setiap Xiaoyan bertarung pasti bakalan meningkat guys. Sementara itu, di kediaman bos kedua yaitu Mushe, dia di sini ternyata ayahnya Muli guys. Mereka mendapatkan laporan kalau tentara bayaran telah dibantai oleh Xiaoyan. Mendengar itu membuat mereka sangat terkejut. Karena tentara bayaran mereka berada di 6 bintang, tetapi bisa dibantai dengan begitu mudah. Mereka juga akan menyuruh Yixian mencari obat yang lebih bagus,
untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi mereka tetap waspada dengan Xiao Yan, karena memang Xiao Yan terlalu cepat dalam meningkatkan kekuatannya. Alhasil, mereka pun berniat untuk mendatangi bos ketiga untuk memberikan laporan itu. Tetapi tentara bayaran berkata, Hemeng juga membawa beberapa tentara bayaran dan kini dia juga sedang bersama wanita. Mendengar itu membuat Mushe menjadi geram, karena yang ada di pikiran Heng Me hanyalah wanita dan wanita saja. Memang Mushe adalah orang yang selalu waspada guys, karena jika terus-menerus lengah, maka mereka bisa mati tanpa sebab. Tetapi Muli menenangkan ayahnya, karena Heng Me itu berada di 8 bintang, kemungkinan Xiao Yan tidak bisa melawannya. Ayahnya pun menghela nafas. Dia pun berharap seperti itu. Dia juga bakal lega jika Heng Me berhasil membawa kepalanya Xiao Yan. Sedangkan Heng Me benar-benar sedang bersama wanita. Badannya sangat gendut, udah kayak sumo. Tetapi tak lama dari itu, dia mendapatkan serangan dari Xiao Yan. Kocaknya di sini, Heng Me adalah orang yang gagap-gagap gitu guys. Xiao Yan pun mengejeknya dengan bahasa gagap juga. Dan terjadilah pertarungan antar mereka. Padahal Xiao Yan masih berada di tingkat 6, tetapi berani melawan tingkat 8. Walaupun dia mendapatkan serangan yang fatal, membuat Xiao Yan tidak begitu menyerah saja. Dia pun dapat mengatasi pertarungan itu dan menghajar Heng Me hingga babak belur. Dengan tingkatannya, dia dapat membantai Heng Me. Ya walaupun ada luka-luka di Xiao Yan, tapi tidak masalah. 的实力还不，我要让你尝尝肉体不。结束吧，森团长。之前在魔兽山脉的修炼力，根本破不了我的。Sementara itu Mushe mendapatkan kiriman mayatnya Heng Me. Melihat itu sontak membuat dia marah sekali. Dan dia pun langsung memerintahkan untuk memasuki pegunungan dan bantailah dirinya jika bertemu. Sedangkan di kediamannya keluarga Yixian, dia mendapatkan kabar kalau Xiao Yan telah berhasil membantai salah satu dari tentara bayaran. Dan tidak lama dari itu, Tuan Yao datang menemui Yixian. Kedatangannya untuk menanyakan soal Xiao Yan, dia juga mendapatkan harta karun. Tetapi dia menyangkal dan mengatakan kalau mereka tidak mendapatkan harta karun sama sekali. Mereka beralasan sudah bertemu dengan tentara bayaran di jembatan. Sepertinya Tuan Yao ini mata-mata dari Mushe guys. Karena di badannya terlihat ada tato yang sama dengan milik Muli. Yixian pun memberitahukan kalau harta karun itu berada di tangan tentara bayaran. Jadi jika dia penasaran, dia harus ke sana untuk memeriksa yang sebenarnya. Tapi Tuan Yao langsung meninggalkan dirinya. Mencurigakan nih si Yixian nih guys. Sedangkan Xiao Yan yang terus melanjutkan latihannya bersama gurunya. Kali ini pedang miliknya ditempat oleh Yang Lao. Gila ya, tiap hari latihan terus-menerus guys. Mereka juga tiba di suatu tempat, di mana tempat itu adalah untuk gurunya menempa pedangnya Xiao Yan. Dia juga memperlihatkan teknik pedang kepada Xiao Yan. Dia yang melihat teknik pedang penguasa pegelombang api membuat dirinya segera ingin menguasai teknik itu. Karena teknik itu sangatlah kuat. Gurunya pun segera memberikan teknik penguasa gelombang api kepadanya. Walaupun itu merupakan teknik rendah, tetapi bisa mengalahkan teknik yang kuat. Tapi saat ini, Xiao Yan hanya bisa menggunakannya sekali, karena kekuatannya yang masih sedikit. Apabila Xiao Yan memaksakan dirinya, maka kultivasinya bakal terganggu. Dan teknik itu harus digunakan dengan baik. Dia pun terus mencoba dan mencoba teknik itu. Selama dia latihan, dirinya terciduk oleh para tentara bayaran. Dan benar saja guys, dia pun sudah dikepung oleh para tentara bayaran yang sudah bersiap untuk membantainya.
Di sana juga dirinya sudah dikepung oleh Muli dan Kamu. Tetapi mereka sangat ketakutan kepada Xiaoyan. Namun Muli mengancamnya untuk menyerah saja karena dia sudah dikepung oleh anak panah. Tapi dengan mudahnya Xiaoyan menangkis serangan itu dan melarikan diri. Sehingga terjadilah kejar-kejaran dengan mereka. Bahkan kejar-kejaran itu sampai berujung di jurang. Dan akhirnya muncullah ayahnya Muli. Mereka yang melihat Xiaoyan sudah tidak bisa melarikan diri langsung mengancamnya. Tapi berbeda dengan Xiaoyan, dia malah memprovokasi Mushe dengan cara memperlihatkan kunci itu. Bahkan dia hancurkan begitu saja. Sehingga itu membuat dirinya marah dan menyerang Xiaoyan. Dan pertarungan pun terjadi. Xiaoyan yang menyerang merasakan badan Mushe sangatlah keras. Alhasil dia terus-menerus bertahan. Di sini pun Xiaoyan teringat dengan teknik penguasa gelombang api. Mau tidak mau dia harus menggunakan teknik itu. Sehingga terjadilah gelombang dan getarannya sangat kuat. Tapi Mushe juga langsung menghantam kekuatannya Xiaoyan. Akan tetapi Xiaoyan langsung jatuh ke dalam jurang. Dikarenakan dirinya sudah hampir kehabisan energi. Beruntung dia langsung mengeluarkan sayapnya dan melarikan diri dari mereka. 练习一下斗士的厉害。抱歉，来世定元丰。 Singkat cerita, dirinya telah berhasil melarikan diri dari para kejaran kelompoknya Mushe. Dirinya pun terus berlatih terus-menerus, dan dia pun bertemu dengan seseorang yang bernama Yunce. Berkatnya membuat Xiaoyan menjadi kuat dan berhasil membantu Yunce membantai Raja Singa. Tetapi kekuatannya habis dan akhirnya pingsan. Lalu keesokan harinya, dirinya yang mengalami pingsan akhirnya tersadar di bawah jurang. Dia terkejut ada Yunce yang sudah meninggalkan beberapa barang kepadanya, yaitu barang armor jantung laut dan sebuah gulungan. Dia merasa Yunce sudah meninggalkan dirinya, dikarenakan kesenjangan antara mereka berdua. Tetapi sang guru malah menjahili dirinya. Dia berkata, kau tidak mungkin bisa menemukannya kembali. Karena dia berada di tingkat Tou Huang atau setara dengan dewa. Jika salah satu tingkat Tou Huang memberikan barang, berarti Xiaoyan mendapatkan kasih sayang olehnya. Bahkan dia juga memberikan sebuah kekuatan kepada Xiaoyan, yaitu kekuatan untuk mencapai tingkat 9 bintang. Yan Lao pun menceritakan kejadian yang sebenarnya, di mana ketika Xiaoyan tidak sadarkan diri, Yunce memberikan sebagian kekuatannya kepada Xiaoyan. Dan gurunya pun melihat gulungan tersebut. Dia pun mengetahui kalau itu adalah teknik langkah eksplosif, di mana setiap langkah itu menghasilkan 10 langkah yang lebih cepat dari yang lainnya. Bahkan bisa melompat dari gunung ke gunung. Overpower sekali guys. Gurunya juga memberitahu kalau Yunce telah memberikan kristal ungu kepadanya. Dia juga tidak mengetahui itu adalah kutukan ataupun tidak. Karena jika meningkatkan kultivasinya ke api ungu, maka dia akan terkena masalah. Jadi mau tidak mau, dia harus menstabilkan energinya terlebih dahulu. Jikalau tidak, dia bakal menemukan esensi api. Dia tidak akan bisa menelan esensi itu. Sementara itu, ada seorang pria dan gadis yang bernama Lin Er dan Kakang. Mereka sedang berlari dari kejaran para tentara bayaran. Tetapi Lin Er sudah tidak kuat untuk berlari, karena kakinya yang sudah terkilir dalam pelarian itu. Yang ternyata mereka sedang dikejar-kejar oleh Kanmu, bos kedua dari kelompoknya Mushe. Tetapi muncullah si Xiaoyan. Karena Xiaoyan mendengar perkataan Kanmu, dia pun menanyakan keberadaannya. Kakang yang menjelaskan diri yang dikejar-kejar karena Kanmu menginginkan Lin Er. Tetapi Xiaoyan sudah mengetahui tempatnya dan langsung menyusul Kanmu berada. Dengan gaya kerennya, dia malah menabrak sebuah pohon. Kakang merasa Xiaoyan yang tidak mungkin menang, mencoba membantunya. Dan secara tiba-tiba, Kanmu pun bertemu dengan Xiaoyan yang sedang menggunakan teknik langkah eksplosif.
Alhasil dia pun ditendang hingga terpental. Anak buah Kanmu juga dibuat ketar-ketir melihat pedang miliknya Xiaoyan. Karena memang mereka itu mengenali Xiaoyan dari pedangnya guys. Kanmu yang tidak mengetahui sebenarnya itu adalah Xiaoyan, dia pun menanyakan namanya. Tetapi Xiaoyan memberitahu kalau namanya adalah Niyeye alias kakekmu guys. Kanmu yang berada di tingkat 8 membuat dirinya tidak berdaya melawan Xiaoyan. Bahkan tendangannya itu seperti anak kecil tidak ada rasanya. Lin Er dan Kakang yang melihat itu langsung terkejut dengan bakatnya milik Xiaoyan. Tetapi lama-kelamaan, Kanmu mengetahui kalau itu ternyata Xiaoyan. Dia pun terkejut karena Xiaoyan yang masih hidup. Kakang juga yang melihat itu langsung mengetahui kalau itu sosoknya Xiaoyan. Ternyata Xiaoyan sangat terkenal di mata para tentara bayaran guys. Di mana ada Xiaoyan yang pasti membawa bencana bagi tentara bayaran mereka. Kanmu yang melihat Xiaoyan masih hidup, dia langsung serius untuk membantainya. Tetapi dia yang terlalu lemah dibandingkan Xiaoyan, membuat dia seperti mainan baginya. Tapi ketika dia ingin langsung mengakhiri hidupnya Kanmu, dirinya langsung berteriak Yixian. Seketika Xiaoyan pun menghentikan serangannya. Dan dia pun memberitahukan soal Yixian. Sepertinya Xiaoyan ini belum bertemu dengan Yixian sama sekali guys. Kanmu mengatakan kalau Yixian ternyata sedang berada di kediaman Tuan Yao. Dan Tuan Yao ini adalah spesialis racun. Jadi Yixian diangkat menjadi muridnya. Wadidaw. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung mengeluarkan ledakan Oktana. Seketika Kanmu pun terpental dan meninggoy. Setelah semua itu, dia langsung bergegas untuk menyelamatkan Yixian yang dalam bahaya. Yang berarti Yixian ini jatuhnya disandra gitu guys. Di mana dia diajarkan sebagai spesialis obat racun. Tibanya di sana, dia mendengar berita kematiannya Kanmu. Dan Xiaoyan pun langsung menyelinap ke ruangannya Yixian. Bagaimana dia bisa tahu guys? Yixian yang melihat itu pun langsung terkejut. Tanpa basa-basi, Xiaoyan langsung mengajaknya pergi melarikan diri. Tapi Yixian malah menolak. Karena jika mereka melarikan diri, pasti Mushe dan Tuan Yao itu bakal berusaha menemukan mereka berdua lagi. Bahkan bakal merugikan penduduk desanya. Dan satu-satunya cara adalah membantai semua petinggi dari kelompok tentara bayaran. Sementara di tempat kediaman Mushe, dia dibuat terkejut kembali. Karena mendengar Xiaoyan yang masih hidup bahkan membantai salah satu petinggi, yaitu Kanmu. Dia pun marah-marah kepada anaknya dan bawahan lainnya. Sedangkan di sisi lain, Yixian ditemui oleh Tuan Yao kembali. Tuan Yao datang karena ada kebisingan di dalam ruangannya Yixian. Dia mengira ada yang datang ke ruangan itu. Tetapi Yixian langsung merahasiakan identitasnya Xiaoyan. Dia mengatakan kalau itu adalah kakaknya. Tapi tentu saja Tuan Yao tidak percaya. Dan Xiaoyan pun langsung to the point. Dia mengatakan ingin membawa Yixian pulang untuk melakukan suatu hal. Tetapi Tuan Yao sangat tidak mempercayainya karena dia sudah tahu kalau itu adalah Xiaoyan. Alhasil, dia pun memanggil anak buahnya untuk menyerang Xiaoyan. Tetapi di sini Xiaoyan dikenal dapat membantai seseorang langsung pada ketar-ketir guys. Berbeda dengan Tuan Yao, dia tidak takut sama sekali. Karena pada awalnya, Yixian sudah terkena racun pertama kali dia datang ke kediamannya. Begitu juga dengan si Xiaoyan yang baru saja terkena racun. Dia pun mengungkapkan selama dia mengibas kipasnya, maka racun itu bakal menyebar. Tak lupa, dia juga menghina Xiaoyan yang terlalu lemah di matanya. Sementara itu, bawahan dari Tuan Yao langsung melapor kepada Mushe kalau Xiaoyan sudah berada di rumah obat. Mendengar itu, mereka pun langsung mengerahkan pasukan sebanyak-banyaknya ke arah rumah obat. Nah loh, bahaya ini. Yang ternyata Yixian berkata racun yang diberikan kepada dirinya sudah dihilangkan sejak lama. Begitu juga dengan Xiaoyan, barusan dia memberikan penawar racun di dalam tehnya. Wow, pintar sekali. Sehingga Yixian pun mengancam balik kepada Tuan Yao. Yang ternyata Tuan Yao juga sudah terkena racunnya dari Yixian. Sefek sekali nih guys. Diam seperti beban, bergerak musuh jadi beban. Gimana? Tuan Yao yang terkena racun diri langsung ketar-ketir.
Dia pun memohon untuk membiarkan dirinya hidup. Alhasil, Yixian meminta untuk dirinya pergi dari sana. Maka dia akan memberikan penawarnya. Mau tidak mau, Tuan Yao memenuhi permintaan itu. Xiaoyan yang melihat Yixian malah menjadi ketakutan. Dan di luar, Yixian langsung memanggil burung elangnya yaitu Xiaolan. Tak lama dari itu, kediamannya Mushe pun didatangi oleh Xiaoyan. Dia pun berkata, "Kau lama sekali. Dan sekarang aku bisa membantaimu." Tanpa basa-basi, mereka pun bertarung. Para bawahan yang dikerahkan oleh Mushe tidak dapat menandingi kekuatan Xiaoyan. Satu persatu dari mereka pun dibantai. Ini namanya solo versus squad, guys. Lapu-lapu atau alukar nih, guys. Xiaoyan juga dibantu oleh Yixian dengan cara melemparkan racun kepada bawahannya. Seketika sebagian besar bawahan Mushe pun dibantai olehnya. Dan Mushe pun bertarung melawan Xiaoyan untuk kedua kalinya. Kali ini sudah dipastikan Xiaoyan yang menang, guys. Karena dia sudah berada di tingkat 9. Dia dapat mempermainkan Mushe dengan mudah. Dan kini Xiaoyan pun mencoba kekuatan gelombang api kembali. Karena sebelumnya dia sudah melakukannya tetapi gagal. Dan akhirnya dia pun berhasil melakukan gelombang api serta membantai Mushe. Tetapi setelah semua itu, Xiaoyan malah mendapatkan tusukan dari Muri. 没想到区区一个咒的功法，适合咒，正好有一卷适合我。这老家伙竟真敢冒着风险强行。小野，你没事吧？小心！ Beruntungnya Xiaoyan sudah memakai armor jantung laut, jadi tubuhnya tidak mungkin bisa ditembus oleh pisau kecil. Setelah semua itu, Yixian pun mengajak Xiaoyan untuk pergi dari sana. Yixian pun membawa Xiaoyan ke tempat yang belum pernah dia lihat. Gurunya pun tidak mengetahui kalau ada tempat yang memiliki energi yang sangat murni. Sehingga gurunya menyuruh Xiaoyan untuk meningkatkan Taoshi-nya di tempat itu. Yang ternyata itu adalah tempat Xiaolan si burung milik Yixian. Akhirnya mereka pun menetap di sana untuk sementara. 净胡说八道！ Hari demi hari mereka lewati bersama untuk menyembuhkan luka yang didapatkan Xiaoyan selama bertarung. Ditambah mereka juga meningkatkan kultivasi mereka bersamaan. Udah kayak suami istri nih, guys. Di tempatnya tidak ada kehidupan sama sekali, tapi Xiaoyan menyadari ada inti lemah di dalam lembah itu. Dia pun bergegas untuk ke sana. Karena Xiaoyan dan gurunya memang mengincar binatang es di dalam lembah itu. Sudah jelas pasti ada harta yang sangat berharga. Sementara itu, Kakang dan Lin Er ternyata juga berada di dalam lembah. Mereka sedang dihajar oleh monster raksasa. Tetapi tak lama dari itu, mereka mendapatkan serangan dari binatang es. Beruntung, Xiaoyan datang dan membantu mereka membantai binatang es itu. Tapi sayangnya dia tidak mendapatkan inti monster itu. Mereka yang bertemu menanyakan maksud dari Xiaoyan berada di bawah lembah. Dia pun menjelaskan kalau Xiaoyan membutuhkan inti level 2. Kebetulan Qingye ketua dari Kakang mempunyainya. Alhasil dia pun memberikan inti level 2 kepada Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun sangat berterima kasih kepadanya dan dia pun kembali ke tempatnya Yixian. Tapi sayangnya ketika dia sudah berada di sana, dia dibuat terkejut karena keadaan Yixian yang terluka parah. Lalu gurunya menghadang Xiaoyan untuk mendekatinya. Dikarenakan Yixian mempunyai tubuh spesial yang hanya ada setiap ratusan tahun sekali, yaitu tubuh racun, guys. Jadi apabila Xiaoyan memegangnya, maka dia bakal terkena racun dan meninggal dunia. Dan Yixian ini harus memakan racun untuk memperkuat tubuhnya, guys. Wadidaw, berarti racun yang diberikan oleh Tuan Yao itu nggak ada penawarnya. Tetapi jika tubuhnya tidak memakan racun dan tidak bisa mengendalikan racun, maka racunnya bakal keluar. Dan tentu saja itu bakal merenggut nyawanya secara perlahan-lahan. Sayangnya itu semua tidak ada solusi sama sekali. Saat ini yang bisa dilakukan adalah menunggu sampai racun itu hilang. Lalu pada malam harinya, Yixian pun tersadar.
Xiaoyan sudah mengetahui itu semua. Dia mengatakan dirinya tidak takut dengan tubuh racun milik Yixian. Malah dia ingin melindungi Yixian. Lalu hari demi hari, Xiaoyan mencoba mempelajari racun untuk memperkuat tubuhnya Yixian. Namun Yixian mengatakan dia tidak akan kuat menahan racun lebih lama lagi. Jadi dia meminta untuk Xiaoyan meninggalkan dirinya dan tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Beruntung Xiaoyan tidak mendengar itu semua. Sedih juga jadi si Yixian, kutukannya sama kayak si adiknya Lintong guys. Lintong Wutong Qiangkun maksudnya. Keesokan harinya setelah Xiaoyan berhasil mengumpulkan obat-obatan untuk Yixian, dia dibuat terkejut karena Yixian sudah tidak ada di sana. Dia juga memberikan sebuah surat kepergiannya. Alasan dia meninggalkan Xiaoyan karena dia tidak ingin menjadi penghambat dan beban bagi latihannya Xiaoyan. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Xiaoyan yang menerima apa adanya. Karena selama dia hidup belum ada yang pernah menerimanya. Yang ternyata selama ini Yixian hidup sendirian dan tidak tinggal di desa Qingshan guys. Gurunya pun memberikan fakta yang sebenarnya. Di masanya tubuh racun itu tidak bisa disembuhkan sama sekali. Dan umur dari tubuh racun itu tidak bakal lama. Maka Yixian sudah benar memilih untuk meninggalkan Xiaoyan. Karena memang dia tidak mau menghabiskan waktunya dengan Xiaoyan, yang ujung-ujungnya bakal meninggalkan kesedihan. Sedih sekali guys. Dan Xiaoyan pun berjanji untuk menyembuhkan Yixian jika bertemu kembali. Udah bawa ke keluarga Xiao, marganya juga kan sama-sama Xiao ya. Setelah semua itu, gurunya menyuruh Xiaoyan fokus untuk meningkatkan kultivasinya. Dia pun berhasil menggunakan api ungu dengan mudah. Dirinya juga telah berhasil mencapai Touche bintang 1. Jadi lebih tinggi lagi guys. Karena kemarin Touche, sekarang Touche. Mereka pun berniat pergi ke Gurun Tagor untuk mencari inti api yang berbeda. Tetapi di sana terlihat sangatlah modern. Xiaoyan terbang sedangkan yang lain naik monster terbang. Kesenjangan sosial ini namanya. Di dalam kereta mereka membicarakan tentang inti api. Gurunya mengatakan sebelum menelan inti api, maka dia harus menyiapkan alat agar kegagalan tidak terjadi. Dan mereka pun pergi ke tempat asosiasi alkimia di kota Black Rock untuk mendapatkan alat itu. Sesampainya di sana mereka dibuat terkejut karena keadaan kota yang begitu meriah dibandingkan keluarga Xiao. Tetapi ketika Xiao yang menanyakan soal asosiasi alkimia, semua masyarakat di sana menjadi sangat baik dan memberikan makanannya sangat banyak. Mereka mengira kalau Xiaoyan itu adalah ahli kimia. Karena jika kalian tahu guys, di kota Black Rock ini ahli kimia itu sangat dipandang tinggi oleh para masyarakat. Gurunya pun meminta Xiaoyan harus mendapatkan Blood Lotus. Karena pil Blood Lotus membuat Xiaoyan bisa mendekati api yang berbeda. Dan tanpa pil itu, Xiaoyan tidak akan bisa menyerapnya. Karena pil Blood Lotus akan melindungi tubuhnya dari luar dan dalam. Karena saat ini dia ingin menyerap api, maka dia akan terbakar oleh temperatur yang sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah naring yang dapat membuka ruangan kecil di dalam tubuh seseorang. Gunanya untuk menyimpan inti api guys. Walaupun kecil, itu bisa menyimpan inti api yang sangat banyak. Dan Xiaoyan pun harus mendapatkan Ice Spirit Cold Fountain, pil Blood Lotus, dan naring. Jika tidak, Xiaoyan bakal mati saat menyerap inti api, serta membutuhkan inti level 3 pula. Dan mereka pun melihat asosiasi alkimia. Tibanya di sana, Xiaoyan tidak diperbolehkan masuk. Dikarenakan untuk memasuki asosiasi alkimia, harus mempunyai surat perkenalan. Tapi tak lama dari itu, mereka murid wanita yang bernama Lin Fei dan guru laki-laki yang bernama Out Ho menyadarinya Xiaoyan yang melihat Out Ho berada di tingkat level 4 alkimia, tetapi di sini Xiaoyan diberi senyum oleh Out Ho. Dia merasa ada yang berbeda dengan si Xiaoyan. Dia juga mengira kalau Xiaoyan mempunyai bakat untuk menjadi ahli kimia. Tetapi ujian membuat pil yang sudah mau dimulai, mereka pun akhirnya meninggalkan Xiaoyan sendiri
di depan gerbang pintu asosiasi. Penjaga pun bertanya siapakah gurunya Xiaoyan. Dia pun menjawab kalau itu adalah Yan Lao. Tak lama dari itu muncullah seorang murid tengil dengan berkata, "Aku tidak pernah mendengar nama guru itu." Mereka mengira kedatangan Xiaoyan hanya untuk makan gratis. Dan mereka pun menertawai Xiaoyan. Gurunya yang tidak terima langsung membakar murid itu dengan api ungu. Seketika mereka pun terkejut kalau api ungu adalah teknik alkemis level 4. Tetapi Xiaoyan berkata dia bukanlah alkemis. Lalu mereka pun mempersilahkan Xiaoyan untuk memasuki asosiasi alkemis. Di dalamnya, para murid alkemis sedang melakukan ujian membuat pil. Dari setiap guru mempunyai murid terbaiknya masing-masing. Dan muncullah Xiaoyan di hadapan mereka. Xiaoyan pun berniat untuk mengikuti ujian alkemis. Dia juga ingin menanyakan suatu hal kepada mereka semua. Dia juga meminta untuk membantunya mencari beberapa bahan. Tetapi para guru langsung menertawainya, karena jika dia ingin meminta sesuatu, dia harus memenangkan ujian itu dulu. Maka permintaan apapun bakal dituruti oleh asosiasi alkimia. Xiaoyan pun menerima tantangan itu. Dan muncullah Xiao Mei. Dirinya dikenal juga sebagai murid terbaik di asosiasi. Dan ujian pun dimulai. Nggak sampai di situ, ternyata Lin Fei sangat membenci Sui Mei. Karena mereka berdua termasuk murid yang berharga bagi para asosiasi. Dan terjadilah adu bacot antara para ciwi-ciwi, guys. Sementara Xiaoyan yang memulai membuat pil, dia tidak mengerti sama sekali. Dia pun meminta bantuan gurunya mengajarinya cara memenangkan ujian itu. Dan dengan arahan sang guru, membuat Xiaoyan menjadi sangat mencolok di mata para guru. Out Ho yang melihat identitas Xiaoyan pun terkejut. Karena Xiaoyan yang berusia 19 tahun, lebih muda dari Xiao Mei dan Lin Fei. Tetapi sudah menjadi alkemis tingkat 4. Mereka berdua pun mengira kalau Xiaoyan adalah orang yang sangat berbakat. Sedangkan Xiao Mei dan Lin Fei itu masih saling beradu kepintaran dalam membuat pil. Setelah selesai ujian penilaian pun dimulai. Giliran Xiao Mei dirinya lulus dengan mudah. Sehingga itu membuat Lin Fei cemburu. Karena dia takut dikalahkan oleh Xiao Mei. Tapi Lin Fei juga lulus dalam ujian dan yang terakhir adalah si Xiaoyan. Dia malah membuat pil tingkat tinggi, guys. Membuat para guru itu langsung ketar-ketir dan dia pun dinyatakan lulus. Membuat Xiao Mei dan Lin Fei merasa tersaingi. Tetapi Xiaoyan meminta untuk lanjut ujian ke tingkat 2. Namun Lin Fei tidak menerimanya begitu saja. Karena yang dia lihat Xiaoyan ini menyombongkan dirinya. Dan syarat untuk melanjutkan ujian tingkat 2 yaitu harus berada di tingkat Taoshe. Namun Lin Fei yang angkuh langsung memberikan ujian tingkat 2 yang dia pilih. Dia pun meremehkan Xiaoyan. Tetapi ketika dia mengeluarkan api biru, mereka semua terkejut karena itu adalah inti api. Pada awalnya mereka tentu tidak percaya kalau itu adalah inti api. Dikarenakan di umur seperti itu sangat tidak mungkin mencapai inti api. Mereka pun heran siapakah guru yang berhasil membawa murid ke inti api. Tak lama dari itu, dia berhasil membuat pil penyembuhan tingkat 2. Bahkan itu adalah pil tingkat tertinggi. Lalu Xiaoyan pun meminta bantuan untuk mencarikan inti tingkat 3 dan Ice Spirit Cold Fountain. Mendengar itu, membuat mereka semua langsung terdiam. Mereka pun menawarkan inti level 3 saja. Dan untuk Ice Spirit Cold dibicarakan dalam ruangan. Dan Lin Fei berniat untuk membantu Xiaoyan. Begitu juga dengan Xiao Mei. Ya tujuannya agar mereka kecipratan ilmu, guys. Di dalamnya Xiaoyan dinyatakan sebagai murid terbaik sepanjang sejarah. Tetapi mengenai masalah Ice Spirit Cold Fountain itu sangat susah. Karena itu merupakan harta karun yang sangat langka. Mereka khawatir kalau saat ini kekuatan Xiaoyan masih belum cukup untuk membutuhkan barang itu. Tetapi Xiaoyan benar-benar sangat membutuhkannya. Karena dia harus pergi ke negeri utara besok juga. Mendengar itu mereka pun memberikannya. Tapi mereka meminta untuk berhati-hati akan barang itu.
Akan tetapi mereka malah tidak menemukan barangnya. Dan Xiao Yan pun menanyakan siapa yang memiliki selain asosiasi. Guru Out Ho pun memberitahu kalau Ice Spirit Fountain itu tidak bisa ditukarkan dengan uang, maupun itu dengan harga yang sangat tinggi. Guru Out Ho pun membawa Xiao Yan ke tempat agar Xiao Yan bisa mendapatkan jawabannya. Dia juga menyarankan Xiao Yan untuk mengikuti arahannya, karena jika bertemu dengan orang itu harus berhati-hati. Baru saja dibilang guys, Xiao Yan menginjak jebakan. Memang benar harus berhati-hati karena di rumahnya banyak jebakan. Xiao Yan pun juga terkena hipnotis. Di sini dia melihat Out Ho adalah Hisian guys, yang ternyata tempat itu adalah tempat penyihir. Dan penyihir itu adalah teman dekat darinya Out Ho. Di dalam ruangannya terdapat harta karun yang sangat dicari-cari oleh Xiao Yan. Harta karun itu yang sedang dipegang olehnya. Tetapi dia menyangkal dan mengatakan dia tidak mempunyai barang yang dicari oleh Xiao Yan. Dan pria ini bernama Ku Te. Out Ho pun menyuruh Xiao Yan untuk membujuk Ku Te menjual Ice Spirit miliknya. Tetapi Out Ho juga mengancam Ku Te untuk menerima tawaran itu. Kalau tidak, maka semua harta yang di ruangannya bakal diungkapkan ke dunia. Ancamannya luar biasa. Dan kini tinggal Xiao Yan dan Ku Te sendirian. Xiao Yan pemujuk serta merayu untuk mendapatkan Ku Te. Dia pun memberikan sedikit kristal ungu kepadanya. Tapi Ku Te juga tidak mau menerima itu semua. Dia meminta lebih untuk mendapatkan Ice Spirit. Tetapi Xiao Yan juga pintar berdagang, membuat mereka selalu main tawar-tawaran. Jadi di sini siapa yang pintar mengetahui barangnya, maka dia yang menang guys. Dengan pintarnya Xiao Yan berkata dia hanya mempunyai 1 botol kristal biru. Kalau tidak mau, maka dia akan menjual ke temannya yaitu Out Ho. Tapi dengan keras kepala, dia menolak tawaran dari Xiao Yan. Namun Xiao Yan juga langsung berjalan ke arah luar pintu, membuat Ku Te menjadi gelisah. Beruntungnya, Ku Te pun menerima itu semua. Dan mereka pun bertukar barang satu sama lain. Gurunya Xiao Yan pun sangat bangga dengan kepintaran Xiao Yan dalam bernegosiasi. Dan Ku Te pun langsung mengusir Xiao Yan keluar. Setelah dia mendapatkan itu semua, dia berniat untuk pergi dari kota. Tetapi sebelum kepergiannya, dia menemukan pria yang sedang dihajar habis-habisan oleh guru alkemis. Melihat itu membuat Xiao Yan menjadi sangat geram. Tapi tak lama dari itu Out Ho dan lainnya datang untuk memberikan inti level 3. Ternyata Xiao Yan hampir melupakan barang-barangnya. Mereka juga memberitahukan agar Xiao Yan kembali lagi dalam setengah tahun ke depan. Karena kota itu akan mengadakan event alkemis besar-besaran. Mereka juga berharap Xiao Yan bisa berpartisipasi dan memeriahkan acara itu. Dan Xiao Yan berjanji akan datang ke acara itu. Ada juga Out Ho yang memberikan kendaraan gratis untuk Xiao Yan terbang ke kota selanjutnya. Ini kita namakan pesawat lah ya guys ya. Soalnya kayak transportasi gitu loh. Di dalam sana Xiao Yan malah bertemu dengan guru yang sedang membuli salah satu pria sebelumnya. Di sana juga mereka mengincar barang milik Xiao Yan. Membuat Xiao Yan tidak bisa melakukan kultivasinya karena mereka yang terus-menerus lewat dan mengintip. Beruntung gurunya langsung menutup tempat itu. Dan gurunya pun berhasil menyerap satu persatu pil itu juga. Tapi tiba-tiba terjadi ledakan yang cukup besar. Membuat mereka yang mengincar barang itu menjadi sangat penasaran. Dan Xiao Yan pun diperintahkan untuk menjaga pintu. Karena gurunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyerap itu semua. Di luar, Xiao Yan bertemu dengan 3 orang yang mengincar barang-barangnya. Mereka yang tanpa basa-basi mengincar Ice Spirit miliknya. Mereka juga membahas soal gelombang yang sebelumnya terjadi. Tetapi Xiao Yan langsung to the point. Karena mereka memang benar-benar mengincar barang milik Xiao Yan, membuat mereka langsung diam tanpa sepatah kata pun. Xiao Yan pun mengancam jika mengganggu maka dia tidak segan akan menghajar mereka bertiga. Sehingga terjadilah pertarungan antar mereka bertiga. Dan seperti yang sudah kita tahu guys, mereka semua dengan mudah dihajar oleh Xiao Yan. Dan bahkan salah satu dari mereka hampir terjatuh dari pesawat. Tapi sayangnya salah satu dari mereka juga berhasil memasuki ke ruangannya Xiao Yan.
Akan tetapi secara tiba-tiba dirinya malah diserang oleh Yan Lao, di mana Yan Lao sudah sangat marah karena dia diganggu. Yan Lao juga mengetahui masalah itu, memberikan kesempatan kepada kakek tua itu untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi di sini dia masih saja berbohong, sehingga mau tidak mau Yan Lao pun membantainya. Hanya dengan satu gibasan membuat kakek tua itu menjadi debu. Dan itulah kekuatan inti api Tatou She. Pantas saja gurunya langsung menyuruh Xiaoyan untuk mendapatkan Ice Spirit, guys. Dan kini tersisa 2 orang yang masih hidup. Tapi salah satu dari mereka malah membantai temannya sendiri. Dia pun langsung meminta maaf dan ingin menjadi pengikutnya Yan Lao. Tapi sayangnya, Yan Lao tidak mau menerima orang seperti dirinya karena hatinya yang bisa berubah sewaktu-waktu. Dia juga melihat orang yang kuat, maka dia bakal mengikutinya. Xiaoyan pun menolaknya juga, alhasil pria itu pun melakukan bunuh diri dengan cara meledakkan bom. Singkat cerita, Xiaoyan sudah berhasil selamat. Dirinya dipuji oleh sang guru, karena dengan kejadian sebelumnya, Xiaoyan sudah termasuk dewasa, di mana dia bisa membedakan orang yang berniat baik dan berniat jahat. Dan dia pun bermimpi dirinya bertemu dengan Yunce. Sedang asik mimpi, dirinya dibangunkan oleh sang guru. Yan Lao pun mengingatkan untuk terus berlatih karena sebentar lagi dia akan melawan Nalan. Dia juga menyuruh Xiaoyan untuk fokus dan melawan rasa gelisahnya, serta meninggalkan semua yang mengganggu di hatinya. Kalau bisa, rasa cinta dan benci pun dihilangkan untuk sementara. Karena itu akan mengganggunya dalam berlatih. Walaupun Xiaoyan mempunyai bakat yang menyajikan, tetapi itu semua mempunyai hubungannya sangat erat. Xiaoyan pun tersadar dan berterima kasih atas nasihat gurunya. Keesokan harinya, dia berjalan di atas gurun pasir yang sangat gersang. Dirinya juga menemukan toko yang sangat menarik. Yan Lao pun menyuruh untuk membeli beberapa obat dan barang berharga di sana. Di dalamnya, Xiaoyan pun disambut oleh seorang kakek tua. Xiaoyan pun membeli seperti peta, minuman, dan obat-obatan. Xiaoyan juga menemukan potongan peta Purifying Lotus Demon Flame. Lalu Xiaoyan pun meminta potongan peta selanjutnya kepada kakek tua itu. Tapi kakek tua itu berkata dia mendapatkannya di gurun pasir. Dia juga tidak ingin membicarakan soal pecahan itu. Namun di sini Xiaoyan membuat kesalahan, di mana dia menyombongkan kekuatannya, membuat sang kakek tua langsung mengeluarkan kekuatan dengan menutup semua jalan keluar di toko itu. Seketika, Xiaoyan pun meminta maaf kepadanya. Yang ternyata, dia juga termasuk reseptari yang kuat, guys. Tetapi Xiaoyan sangat membutuhkan peta itu. Tapi sang kakek tua yang sudah sangat marah, dia berkata dia tidak menjual potongan peta itu. Sehingga terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Di sini Xiaoyan dibuat kesusahan karena kekuatan dari kakek tua itu adalah es. Dia pun dibuat terpental oleh kekuatan es itu juga. Bahkan sang kakek tua juga membuat segel yang membuat Xiaoyan tidak bisa keluar dari sana. Mau tidak mau, Xiaoyan harus menghadapinya. Alhasil Xiaoyan pun dibuat terluka cukup parah. Padahal api melawan es, tapi dengan api harusnya ya guys ya. Namun malah Xiaoyan yang kalah di sini guys. Sehingga membuat Xiaoyan menjadi terpojok dan hampir terbantai dengan pedangnya sendiri. Karena pedang miliknya dapat diambil oleh si kakek tua dengan mudah. Beruntung gurunya telah berhasil menyerap semua bahan yang telah dikumpulkan. 毕竟你们足足相差了2个沙漠中制造出一个坚硬的冰窖，地图残片，离开这里。到此为止。不管你救。 Seketika Xiaoyan pun menjadi sangat kuat. Melihat itu, sang kakek tua pun tidak tinggal diam. Dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Sebenarnya pertarungan 2 melawan 1 guys. Karena gurunya juga membantu Xiaoyan. Kakek tua yang tidak mau kalah juga, dia langsung mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Ini baru pertarungan epik yang mau Mimin lihat guys. Sebelumnya mah biasa-biasa saja. Pertarungannya udah kayak antar dewa. Pada akhirnya Xiaoyan memenangkan pertarungan itu. Dampak dari pertarungan itu membuat sang kakek tua itu menjadi membeku seperti kristal. Dia juga merasa menyesal
karena selama 20 tahun sudah bersembunyi dan dia malah dikalahkan oleh seorang bocah. Akhirnya kakek tua itu pun luluh dan memberikan informasi soal potongan peta itu. Tetapi dia meminta untuk membebaskan dirinya dari penjara es. Xiaoyan yang tidak tega, dia langsung melepaskan kakek tua itu. Dan kini kita tahu kalau nama si kakek adalah Hai Po Tong. Dan nama lainnya adalah Kaisar Es. Mendengar itu membuat Xiaoyan terkejut. Karena di hadapannya adalah orang yang menggerakkan kekaisaran Jiama, guys. Alasan dia bersembunyi di gurun pasir karena dia telah bertemu dengan seorang Ratu Medusa dan bertarung dengannya. Tapi sayangnya dia dikalahkan oleh Ratu Medusa dengan mudah. Dari kekalahan itu juga membuat Ratu Medusa mengutuknya dan menyegel kekuatan Haipo di level Tauling. Dia pun meminta pil yang dia inginkan. Maka Haipo akan memberikan potongan peta selanjutnya. Tetapi ketika Xiaoyan menanyakan pil tingkat berapa, Haipo menjawab pil tingkat Dread 6. Seketika dia pun terkejut dan menolaknya secara mentah-mentah. Xiaoyan juga mengaku dia hanyalah alkemis tingkat 2. Tetapi gurunya percaya Xiaoyan dapat membuat pil tingkat 6 dengan kekuatannya saat ini. Demi mendapatkan potongan yang sangat berharga, Xiaoyan pun menerima tawaran itu. Tetapi dia meminta resep dan teknik kepadanya. Dia juga meminta untuk membawakan bahan bernama gurun datura yang berada di kediaman Ratu Medusa. Sontak Xiaoyan pun menjadi ketar-ketir. Tetapi Haipo berkata di sana pasti ada sesuatu yang menarik baginya. Terlebih di sana juga ada inti api yang tersembunyi. Haipo juga memberikan letak inti api itu. Xiaoyan pun sepakat dengan tawaran itu langsung, guys. Setelah mereka setuju, Xiaoyan disuruh tidak memakai bajunya. Karena itu malah bakal memperhambat dirinya berjalan di gurun yang begitu panas. Sesampainya di tempat sesuai peta, gurunya merasakan energi murni api yang sangat banyak. Dia pun meminta gurunya untuk langsung memberikan energi murninya. Tapi ketika dia sedang melakukan kultivasi, dirinya malah diganggu oleh seorang pria yang sedang sekarat. Xiaoyan mengira dia hanyalah orang yang tersesat dan membutuhkan air. Namun sang pria itu langsung meminta tolong karena kelompoknya sedang diserang oleh tentara bayaran gurun. Dia juga bakal memberikan hadiah karena telah menolong tentara bayaran baja jantan. Mendengar itu, Xiaoyan langsung menanyakan pemimpinnya. Dan pemimpinnya adalah Xiao Ting dan Xiao Ling. Lagi-lagi sama-sama marga Xiao, guys. Sedangkan di tempat lain tentara bayaran gurun sedang saling rebut-rebutan dengan tentara baja jantan. Tapi secara tiba-tiba manusia ular itu malah memberontak dan menyerang Suelan. Beruntung Xiaoyan datang dan membantai manusia ular itu. Ketua dari tentara pasir gurun juga dibantai olehnya. Alhasil Xiaoyan pun membantu mereka untuk ke kota Moshe. Tetapi di sana dia melihat seorang gadis yang sedang diperas oleh para pedagang. Gadis itu adalah Qingling. Dia juga termasuk seperti si Yixian, guys, di mana dirinya mempunyai kutukan. Tetapi kutukannya cukup berbeda, yaitu dia setengah manusia dan setengah ular. Maka mereka menganggap Qingling adalah iblis. Xiaoyan tidak heran karena telah melihat lebih di luar sana, sehingga dia merasa iba kepadanya. Tibanya di kediaman tentara baja jantan, ternyata pemimpinnya sudah mengetahui namanya Xiaoyan. Mereka tahu karena dari sang kakak keduanya yang menjadi pemimpin tentara baja jantan. Pantas saja Xiaoyan mau membantu mereka, guys. Di dalam ruangan, mereka membahas kebencian tentara bayaran gurun pasir terhadap manusia setengah ular. Terutama buat si Qingling, guys. Mereka menganggap kalau kehadiran Qingling itu sebagai pembawa bencana. Namun Xiaoyan menganggap itu terlalu berlebihan. Dia pun memberikan dukungan kepada Qingling juga. Dia berkata dirinya hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Setelah itu, mereka pun berbincang-bincang masa lalunya. Karena mereka berdua telah meninggalkan keluarga Xiao sejak Xiaoyan masih kecil. Dan hanya mereka berdua yang peduli dengan Xiaoyan. Tetapi setelah kepergian mereka berdua membuat Xiaoyan selalu diremehkan dan dibully sama keluarga Xiaoyan lainnya. Lalu keesokan harinya, Xiaoyan langsung tanpa basa-basi untuk meminta bantuan kedua kakaknya untuk mencari inti api.
Tapi kedua kakaknya mengatakan negara Yunnan itu sangatlah besar, jadi sangat susah untuk mencari inti api. Mereka juga menyuruh Xiaoyan untuk tetap berada di sana, sehingga terjadilah perdebatan antar mereka bertiga. Bahkan terjadi juga pertarungan kecil-kecilan dengan Xiaoyan dan Xiaoling, yang ternyata kakaknya mengetes kehebatannya Xiaoyan, karena mereka takut adiknya mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Dan mereka pun memutuskan untuk membantu Xiaoyan. Namun dari mata Qingling seperti ada yang mengawasi Xiaoyan. Menurut Mimin, itu adalah Ratu Medusa, guys. Singkat cerita, mereka berdiskusi untuk mencari inti api. Mereka dibuat sangat kebingungan, karena mereka selama tinggal di gurun tidak pernah menemui inti api. Tapi lagi, Qingling merasakan ada yang aneh. Dia pun langsung memberitahukan kalau inti api berada di bagian timur dari kota Shimo. Dia juga mengatakan di sana ada hal yang aneh. Dia pun mulai menceritakan masa lalunya, di mana setengah tahun yang lalu ada energi yang sangat kuat di luar kota Shimo. Energi itu sama seperti darahnya, tetapi energi itu sangatlah kuat. Dibandingkan pemimpin tentara gurun, masih lebih kuat energi yang dirasakan oleh Qingling. Yang tak lain itu adalah si Ratu Medusa, guys. Lalu Xiaoyan pun menanyakan tempat tinggal sang Ratu Medusa. Dan Qingling pun bisa membawa mereka ke tempat Ratu Medusa berada. Mereka juga berniat untuk membantai tentara bayaran gurun pasir. Sementara itu, Luo Pu sebagai pemimpin tentara bayaran gurun, dia mendapatkan laporan soal penyerangan Xiaoyan kepada timnya. Sehingga Luo Pu berniat untuk menyerang tentara bayaran gurun sekarang juga. Di sisi lain, Xiaoyan dan yang lainnya sedang menuju ke tempat yang diarahkan oleh Qingling. Di dalam perjalanan, Suela memperingati Xiaoyan, karena saat ini Xiaoyan pasti bakal diincar oleh mereka. Terlebih lagi, tentara bayaran gurun adalah tentara yang terkuat setelah wali kota. Konon katanya, Luo Pu berada di ranah Tatoushi. Mendengar itu membuat Xiaoyan hanya senyum-senyum saja, karena kita tahu Xiaoyan sudah berada di atasnya. Dan mereka pun sudah mulai dekat dengan tempat itu. Qingling pun langsung memberitahu kalau tempatnya berada di depan mereka. Tetapi di sana tidak ada bangunan sama sekali, sehingga itu membuat mereka menjadi kebingungan. Alhasil mereka pun mencari satu persatu tempat itu. Mereka yang terus mencari tidak membuahkan hasil sama sekali. Ternyata mereka sudah dikepung oleh para tentara bayaran gurun pasir. Keberuntungan pun berpihak kepada Xiaoyan. Mereka menemukan jalan masuk ke terowongan untuk mencari sumber kekuatan itu. Tetapi tak lama dari itu, kelompok tentara bayaran gurun muncul dan mengepung mereka. Di sana Mo Xing menyombongkan kehebatan pemimpinnya. Bahkan dia menghina-hina Xiaoyan yang masih berada di ranah Toushi. Kagak tahu dia padahal udah di ranah Touwang, guys. Lebih jauh di atasnya Tatoushi. Alhasil Xiaoling yang tidak menerima adiknya dihina-hina, dia langsung menghajar Mo Xing. Tetapi Luo Pu pun langsung menghajarnya, membuat Xiaoyan kesal dan mengancam akan membantai Mo Xing. Tapi Mo Xing di sini tidak peduli dan masih keras kepala meremehkan tentara baja jantan. Alhasil, Mo Xing pun langsung dibantai olehnya seperti gurunya yang mengibaskan tangannya. Dan seketika Mo Xing pun menjadi debu. Luo Pu yang melihat itu langsung menjadi ketar-ketir. Tetapi Xiaoyan hanya menatapnya dan menyuruh Luo Pu berjaga-jaga di dalam. Dan mereka pun memasuki terowongan bersama-sama. Di dalamnya mereka sangat terkejut, karena di bawah sana hanya terdapat banyak sekali api. Dan Xiaoyan merasakan ada yang aneh dengan Qingling. Dia pun menjadi waspada kepada Qingling. Namun perjalanan harus dilanjutkan. Dia pun langsung mengeluarkan sayapnya untuk terus terbang ke depan. Lalu Qingling pun berteriak ada yang mengikuti Xiaoyan yang ternyata itu adalah dua ular dari Ratu Medusa. Dan terjadilah kejar-kejaran antara Xiaoyan dengan dua ular itu. Tapi Xiaoyan tidak mudah dikalahkan begitu saja. Dia pun langsung mengeluarkan api putihnya lagi. Ternyata yang mengendalikan adalah sang guru, guys. Gurunya pun memberitahu kepada Xiaoyan
Dari antara kedua ular itu pasti memiliki inti api. Jadi mau tidak mau Xiaoyan harus membantai mereka berdua. Tetapi api ular naga api membuat banyak sekali bayangan. Pertarungan itu sudah di luar batas menurut Xiao Ting. Tetapi secara tiba-tiba ular naga api itu malah mengarah ke arah Qingling dan berniat untuk membantainya. Namun secara tiba-tiba Qingling langsung mengeluarkan mata medusanya, membuat ular naga api menjadi kaku sementara dan mendapatkan simbol. Ratu Medusa sesungguhnya nih, jangan-jangan nih guys. Namun sayangnya Qingling mengalami pingsan. Mau tidak mau mereka pun harus beristirahat sebentar. Dan tidak lama dari itu Qingling pun akhirnya tersadar. Dia langsung bangkit dan memanggil kembali ular naga api itu. Sangat membangunkan guys. Gurunya Xiaoyan langsung menjadi iri dengan kehidupan Xiaoyan. Karena dalam petualangannya dia selalu mendapatkan keberuntungan. Apalagi dirinya dipertemukan dengan orang-orang yang sangat langka, seperti Yixian yang tubuh racun, dan sekarang Qingling sebagai mata 3 kelopak ularnya. Dia pun menjelaskan kemampuan itu hanya muncul di keturunan antara manusia dan ular. Kemampuan Qingling adalah musuh alami bagi binatang buas. Karena dengan hanya matanya, dia bisa mengendalikan apapun. Dan ular naga api ini tidak sengaja melihat mata milik Qingling, membuat kedua ular itu terpaksa dikendalikan oleh Qingling guys. Bahkan Qingling juga mendapatkan informasi dari ular naga kalau inti api berada di bawah. Dia pun langsung bergegas ke bawah. Gurunya pun langsung memberikan pelindung untuk menahan lahar api. Dan ular naga api itu juga memberikan petunjuk. Tetapi sebelum sampai ke inti api, gurunya meminta untuk kembali, karena kekuatannya tidak cukup untuk menahannya. Namun Xiaoyan mengatakan sebentar lagi bakal sampai, dan gurunya pun mengerahkan kekuatannya agar bisa mencapai itu semua. Dan batasan dia pun hanya ada 1 jam saja. Tapi sudah lama sekali mereka menyelam, Xiaoyan tidak kunjung sampai ke inti api. Pada akhirnya gurunya pun tidak bisa tahan lagi dan meminta untuk kembali. Xiaoyan yang bergegas kembali malah ditarik oleh ular itu dan dilempar lebih dalam lagi. Mereka pun menemukan api geosentrik teratai biru guys. Akhirnya mereka pun menemukannya. Sehingga mereka berdua pun bergegas untuk mengambilnya. Dan teratai biru berada di rank 16. Dan untuk Xiaoyan itu adalah barang terbaik untuk meningkatkan kultivasinya. Tibanya di sana, dia tidak melihat sama sekali inti api. Membuat Xiaoyan merasa sangat putus asa. Karena sudah melakukan perjalanan jauh hingga mengorbankan nyawanya malah tidak menemukan apa yang dia inginkan. Tetapi sang guru menyuruhnya untuk tenang, karena masih banyak di benua lain untuk mendapatkan inti api. Tapi Xiaoyan tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Gurunya pun memberikan dukungan kepada Xiaoyan. Intinya dari dukungan itu, Xiaoyan harus bisa menerima keadaan yang dia hadapi. Karena semua rencana itu tidak mungkin berhasil sesuai apa yang dia mau. Tapi secara tiba-tiba teratai biru memberikan sisik ular 7 warna. Dan gurunya pun menyadari kenapa tidak ada inti api di dalamnya. Karena ternyata sudah ada orang yang datang duluan dan mengambilnya, yang tak lain adalah si Ratu Medusa sendiri. Dan mereka pun mempunyai tujuan lain, yaitu si Ratu Medusa. Wadidaw, seru banget guys. Selesai untuk BTTH Season 2. Nggak perlu bahas-bahas lagi lah ya guys ya. Karena Mimin sangat kering ini tenggorokan ngomong 1 jam lebih nih. Apalagi di sini sudah sangat detail Mimin kasih penjelasannya guys. Pada intinya dari season ini kita dapat belajar kalau untuk mendapatkan sesuatu, itu harus berusaha lebih keras dari siapapun. Dan selalu menerima keadaan sulit dan senang. Karena kita tahu usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil guys. Walaupun sekalipun tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, tapi tidak masalah. Berkacalah dari hal positif, mungkin itu adalah ujian buat kita. Oke kalau gitu, selesai dulu sampai di sini BTTH Season 2. Nantikan update Season 3-nya dan pastinya hanya di sini guys, Kobi Official. So, thank you buat kalian semua yang udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobi Official dan Kobi Movie. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.